Mutiara Hikmah. Akal adalah tabi, pengikut. Wan naqlu matbu'un. Dan wahyu adalah sesuatu yang matbu', diikuti. Jadi akal harus mengikuti wahyu. Kaidah ke-6 ini kesimpulan dari seluruh kaidah-kaidah sebelumnya. Sekalipun akal, setelah kita ketahui bahwa akal yang sehat sepakat dengan wahyu, tidak bertentangan. Tetapi wahyu harus tetap didahulukan. Tempatnya, posisinya, walaupun dia sama-sama dalil yang sahih, sama-sama bisa diterima, sama-sama digunakan, tetapi tempatnya wahyu harus di depan. Ya, lebih dikedepankan dibandingkan akal. Akal harus mengikuti wahyu. Jadi tidak sejajar gitu, posisinya tidak sejajar samping kanan dan kiri. Karena bagaimanapun juga kita pasti ya tahu ya ini pernyataan yang logis. Karena sesuatu yang maksum itu terjaga dari kesalahan. Ketika disandingkan dengan sesuatu yang tidak maksum, maka tidak cocok. Harus didahulukan yang maksum. Sesuatu yang tidak ada kemungkinan salah diletakkan di depan, baru kemudian yang masih tidak ada jaminan maksum, yang masih ada kemungkinan salah. Dan sesuatu yang qat'i lebih dikedepankan dari sesuatu yang terkadang dhonni, yang ragu, yang ada kemungkinan salah. Apalagi akal ini punya batas, sedangkan wahyu tidak ada batas tertentu. Nah, dan akal juga terkadang banyak sekali terkendala oleh berbagai gangguan. Ya orang bisa saja lupa, bisa saja mengantuk sehingga tidak berpikir, atau karena lapar, kondisi marah, kondisi sedih, ini bisa mempengaruhi akal. Sedangkan wahyu tidak terkena hal-hal seperti itu. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Idza ta'adada an-naqlu wal aqlu 'ala al-masail asy-syar'iyyah fa 'ala syartin ay yataqaddama an-naqlu fa yakunu matbu'an wa yata'akhkharu al-aqlu fa yakunu tabi'an. Fala yusarrahu al-aqlu fi majalin nadhar illa biqadri ma yusarrihuhu an-naql." Disebutkan dalam kitab Al-Muwafaqat. Ketika saling menguatkan antara akal dengan wahyu dalam permasalahan syar'i, ini tentunya masalah syar'i ya. Kalau masalah duniawi ya tentu lebih longgar lagi. Ini dalam masalah syar'i, maka wahyu atau an-naql harus didahulukan sehingga dia yang diikuti. Adapun akal dialah yang mengikuti di belakangnya, berjalan di belakangnya. Karena agama ini dibangun di atas ittiba'un naql, bukan dibangun di atas ittiba' al-aql. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 3, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian yang berasal dari Rabb kalian, yaitu wahyu, Al-Qur'an. Sedangkan akal akal tetap ada fungsinya, tetap mendukung ya, dia menjadi perantara dalam memahami wahyu. Kita tidak bisa memahami wahyu kecuali dengan akal. Terpakai akal, tetapi dia sebagai pengikut wahyu. Kemudian akal juga membantu dalam memahami wahyu. Dan yang ketiga, akal ini bisa berjalan dengan baik, ya, dia butuh bimbingan wahyu. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.